Assalamualaikum sobatmu. Waktu kecil pasti pernah kan mendengar beberapa mitos mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Seperti kentut di air, menangis, dan masih banyak lagi. Tahukah kamu apa saja sih yang membatalkan puasa? Hawa nafsu, makan, minum. makan makan dan minum disengaja, mengeluarkan air mani. Bulan puasa itu makan, minum, sama udah itu aja. Contohnya makan dan minum, kemudian muntah dengan sengaja. Untuk di air itu tidak membatalkan puasa. Kalau kentut itu enggak ya, tapi kalau muntah sama apa tadi? Menangis. Menangis itu kayaknya makruh deh. Kentut di air saat puasa? Iya. Enggak. Muntah? Kalau muntah Iya, batal gitu. Iya, batal. Wah, beragam ya jawabannya. Kalau menurut Ustadz, bagaimana ya? Terkait pertanyaan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dapat juga kita rujuk ke buku tuntunan amaliyah Ramadan yang dikeluarkan oleh MTT Pusat. Di situ ada pembahasan mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa yang sudah pasti atau yang disepakati oleh seluruh ulama ada dua. Yang pertama adalah makan dan minum secara sengaja, dan yang kedua adalah melakukan hubungan badan secara sengaja. Nah, dari kedua dalil ini dari kedua dalil ini ulama mengabstraksikan atau menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dimasukkan di dalam rongga tubuh manusia secara normal dengan sengaja dalam rangka untuk memuaskan hawa nafsu dan membuat kenyang, itu termasuk hal yang membatalkan puasa. Nah, ada juga sebenarnya hal-hal yang perlu dijauhi ketika puasa. Nah, dan itu di situ dijelaskan. Di antaranya yang pertama adalah berkata buruk atau berkata yang sia-sia. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, "Man lam yada' qaula zur, falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk, perkataan yang sia-sia, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya. Ada juga di antaranya adalah berkumur-kumur atau istinsyak ketika berwudu secara berlebihan. Adapun kentut, itu tidak menjadi pembatal puasa. Jadi orang yang kentut itu atau kentut itu bukanlah sebagai pembatal puasa. Namun begini, bisa jadi seperti ini, bisa jadi kentut itu adalah tanda dari sesuatu, ya. Nah, tinggal nanti kita melihat apa sebab orang itu kentut. Nah, misalnya kalau nun sewu kentut-kentut terus ternyata dia sakit perut, ya. Lalu sakit perut itu butuh minum obat segera, ya sebaiknya dia membatalkan puasanya. Nah, untuk apa? Karena dia ada uzur, yaitu sakit. Nah, jadi bukan kentutnya yang menjadi pembatal puasa, tetapi karena dia mengeluarkan kentut secara tidak normal, dan itu menjadi tanda bahwa dia sakit perut, dan sakit perutnya itu butuh minum obat segera, ya itu lebih baik ya dibatalkan karena dia ada uzur, yaitu sakit. Jadi kentut dalam kondisi apapun, nah itu tidak membatalkan atau tidak menjadi pembatal puasa. Ya, berkenaan dengan muntah, maka ada satu hadis yang dapat kita rujuk. Jadi di situ dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dara'ahu al-qai'u falaysa alaihi qada, wa man istaqa'u falyaqdi." Barang siapa yang muntah secara tidak sengaja, maka tidak ada kewajibannya untuk mengqadha puasanya. Tetapi barang siapa yang muntah secara sengaja, maka hendaknya dia mengganti puasanya. Nah, jadi berdasarkan hadis ini,
para ulama membagi muntah itu menjadi dua jenis. Muntah secara sengaja, muntah secara tidak sengaja. Kalau muntah itu terjadi secara tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan puasa, ya, tidak membatalkan puasa. Nah, tetapi kalau muntah itu dilakukan secara sengaja, maka itu membatalkan puasa. Hanya saja kembali kita tidak hanya berfokus kepada kasusnya, tetapi kita juga melihat sebab-sebab dari muntah tersebut. Karena ya sangat jarang ada muntah yang tidak ada sebabnya. Kalau sebabnya itu adalah sebuah penyakit yang keras atau penyakit yang dibutuhkan penanganan segera, maka meskipun muntahnya itu tidak disengaja, tapi sebaiknya orang itu berbuka atau membatalkan puasanya. Nah, karena untuk menyelamatkan dirinya yaitu segera berobat. Jadi bukan muntahnya yang menjadi pembatal puasa, tetapi karena keadaan dirinya yang memang membutuhkan pengobatan secara segera. Itu kalau muntah secara tidak sengaja. Sekarang tahu kan sobatmu, apa saja yang membatalkan puasa? Ada mitos, ada fakta. Semoga kita diberikan keteguhan iman sehingga terhindar dari hal-hal yang sia-sia. Jumpa lagi di Tahukah Kamu selanjutnya. Wassalamualaikum.